Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Hajid Ramadianto Margowisodo, MSc Spesialis Urologi dengan NIDN 0011 098406. Saya adalah dosen tetap di Departemen Bedah Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Sudirman. Di sini saya akan memaparkan tentang bidang pengajaran sebagai salah satu persyaratan mengikuti sertifikasi dosen periode 2025. Di dalam video ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah di bidang urologi yang akan saya ampu di blok 6.2, yaitu blok penyakit pada sistem digestif dan neurourinary. Dalam video ini akan disampaikan proses pembelajaran sampai dengan asesmen. Dalam proses pembelajaran ini saya akan menerapkan sistem DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Untuk delivery ini berkaitan dengan bagaimana saya menyampaikan kepada mahasiswa agar materi yang akan diberikan lebih mudah dipahami. Hal ini mengacu pada RPS yang berisi tentang capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada blok yang kemudian dijelaskan secara detail menjadi capaian pembelajaran blok serta subcapaian pembelajaran blok, supaya untuk mengetahui materi-materi apa yang akan diberikan kepada mahasiswa. Interaction yaitu bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa dalam proses pembelajaran, misalnya dengan melakukan diskusi interaktif terhadap mahasiswa pada saat kuliah tatap muka, dan terdapat beberapa contoh kasus klinis yang terkait topik yang akan dibahas. Untuk deskripsi bloknya, pada blok 6 ini bobotnya 4 SKS. Blok ini merupakan blok kedua dalam semester ke-6. Pada blok ini mahasiswa belajar mengenai penyakit yang ditemukan pada sistem digestif, ginjal, dan saluran kemih. Dalam blok ini metode pembelajaran yang digunakan adalah kuliah inovatif, dan diskusi kelompok atau PBL. Durasi blok ini adalah 4 minggu. Tim pengampunya berasal dari ilmu bedah, ilmu penyakit dalam, ilmu kesehatan anak, kedokteran gigi, urologi, patologi anatomi, patologi klinik, radiologi, farmakologi, ilmu kesehatan masyarakat, dan kedokteran komunitas, bioetika, serta humaniora. Selain perkuliahan, juga akan dilaksanakan tutorial dengan 12 tutor utama dan 4 tutor cadangan. Lalu pada blok 6.2 ini capaian pembelajaran lulusan terdiri dari: pertama, melaksanakan praktek kedokteran yang profesional dan berintegritas sesuai dengan nilai dan prinsip ketuhanan, moral luhur, etika, disiplin, hukum sosial budaya, dan agama dalam mengelola masalah kesehatan individu, keluarga, komunitas, dan masyarakat. Yang kedua, menunjukkan sikap sebagai pembelajar sepanjang hayat dalam melaksanakan praktik kedokteran dengan senantiasa mengikuti penyegaran, meningkatkan pengetahuan, dan mengembangkan karya inovatif, serta melakukan refleksi diri sehingga dapat menyadari keterbatasan, mengidentifikasi dan mengatasi masalah personal, serta menganalisis berbagai konteks yang melingkupi masalah kesehatan untuk mencapai kemanfaatan yang optimal. Yang ketiga yaitu menunjukkan sikap kepemimpinan dalam berkolaborasi dan kerjasama dengan sejawat seprofesi.
interprofesi kesehatan dan profesi lain dalam mengelola masalah kesehatan, serta mengembangkan pengelolaan masalah kesehatan berdasarkan berbagai kajian pengembangan kerjasama dan kolaborasi dengan menerapkan nilai etika, peran dan tanggung jawab baik sebagai pemimpin maupun anggota. Kemudian dapat mengelola masalah kesehatan individu, keluarga maupun masyarakat secara komprehensif, holistik, terpadu, dan berkesinambungan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien dalam konteks pelayanan kesehatan primer terutama di lingkungan perdesaan. Berikutnya, mampu membangun hubungan, menggali informasi, menerima dan bertukar informasi, bernegosiasi dan persuasi secara verbal dan non-verbal dengan memperhatikan berbagai sudut pandang dan latar belakang pasien dan keluarganya. Berikutnya lagi, mampu melakukan prosedur klinis yang berkaitan dengan masalah kesehatan dengan cepat, cermat, dan penuh kehati-hatian. Sedangkan untuk capaian pembelajaran blok 6.2 ini yaitu mampu menjelaskan karakteristik dan penata laksanaan penyakit dalam sistem digestif dan nefrourinarius. Berikutnya, menggunakan pola berpikir klinis dalam menyelesaikan permasalahan kesehatan terkait sistem digestif dan nefrourinarius. Berikutnya, menggunakan keterampilan manajemen informasi dalam mempelajari berbagai penyakit dalam sistem digestif dan nefrourinarius dan melakukan diskusi dan elaborasi dalam menganalisis penyakit dalam sistem digestif dan nefrourinarius. Di sini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang akan disampaikan, yaitu tentang kelainan kognital pada alat kelamin pria dengan subcapaian mahasiswa mampu menjelaskan penegakan diagnosis klinis dan penata laksanaan kelainan kognital pada alat kelamin pria meliputi fimosis, parafimosis, hipospadia, epispadia, testis tidak turun, dan retraktil testis. Untuk asesmen terdapat dua komponen pada blok 6.2 ini, yaitu pertama ujian tulis berupa multiple choice question atau MCQ. Jadi semua kontributor nanti akan mengumpulkan soal kepada penyelenggara blok untuk kemudian diujikan di akhir blok. Ujian tulis ini dapat diikuti bila syarat kehadirannya pada proses perkuliahan minimal 75%. Bobot penilaian MCQ ini sebesar 66%. Kedua, student oral case analysis atau kita sebut SOCA. Mahasiswa akan diberikan satu kasus klinis, kemudian mahasiswa menggunakan pola pikir klinis untuk menyelesaikan kasus tersebut. Ujian SOCA ini dapat diikuti bila syarat kehadiran pada proses PBL adalah 100%. Bobot penilaian SOCA ini sebesar 34%. Ketentuan kelulusan blok apabila mahasiswa mempunyai nilai akhir blok yaitu lebih dari atau sama dengan 56,00 atau C. Mahasiswa hanya diberikan satu kali kesempatan untuk mengikuti ujian perbaikan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, ya teman-teman di blok 6.2 ya. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tetap semangat ya, ini udah kuliah yang sebelum-sebelumnya. Oke, sebelum memulai kuliah hari ini, itu tentang kelainan kognital pada alat kelamin pria. Ini kita mulai dulu dengan berdoa ya, semoga lancar dalam memulai kuliah ini sesuai keyakinan masing-masing.
berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, untuk sebelumnya jangan lupa ada absen, nanti jangan lupa ditandatangani ya untuk yang kehadirannya. Diputar aja nanti untuk absennya, silahkan. Oke, saya mulai dulu. Untuk pertama kali ini tentang tinjauan pembelajaran bahwa mahasiswa Blok 6.2 ini mampu menjelaskan ya pembuatan diagnosis klinis dan penata laksanaan kelainan kongnital pada alat kelamin pria. Jadi diagnosis klinis, kemudian penata laksanaannya. Ada beberapa topik yang kita bahas. Pertama itu fimosis, kemudian parafimosis, lalu hipospadia, setelah itu epispadia, setelah itu testis tidak turun, dan retraktil testis. Jadi ada beberapa topik tersebut ya. Ini sebagai contoh kasus ya. Kira-kira apa diagnosis pada pasien ini? Jadi laki-laki ya, usia 5 tahun, dia awalnya bermain dengan teman-temannya, setelah itu ke orang tuanya menangis ya, merengek, lalu kesakitan, ternyata dilihat dibawa ke IGD seperti ini. Jadi teman-teman bisa mencatat kira-kira apa itu diagnosisnya. Secara umum apa nih? Parafimosis ya. Jadi kemudian tindakan apa yang tepat pada pasien tersebut? Kira-kira apa tindakannya? Transmisi. Ada alternatif lain mungkin? Dikompres dulu. Di ujungnya. Baru disuntik ya. Oke, kita tampung dulu jawabannya ya. Kemudian yang ketiga, apa diagnosis pada pasien tersebut? Jadi ini laki-laki usia 4 tahun, dia kencing, susah kencingnya ya. Hanya seperti lidi itu kencingnya. Kira-kira apa nih? Fimosis ya. Oke, kita tamu dulu. Selanjutnya pasien mungkin diagnosis sebagai fimosis. Untuk tindakannya apa kira-kira? Iya, akan sikumsisi ya. Manajemen yang tepat pada pasien tersebut. Sikumsisi ya. Udah pernah lihat atau mungkin di skilap ya. Kalau mungkin ikut seperti layanan sosial itu mungkin ada sikumsisi massal. Jadi berikutnya juga ini mungkin waktu sikumsisi ya, setelah dibuka kan tadi namanya fimosis ya, mungkin tertampak seperti ini. Nah, itu ada namanya trias kelainan kongnital pada gambar di tersebut. Kira-kira apa? Triasnya apa aja kira-kira? Dorsal hood, kemudian korde ya benar. Selanjutnya apa? Hetapipalus bilangnya. Oke, ditamu dulu aja. Nanti biar kita lihat ya. Kemudian manajemen apa yang tepat ini? Sikumsisi boleh nggak? Nggak boleh ya. Kalau tadi dorsumsisi, oke, kita tamu dulu juga ya. Jadi ada beberapa kasus tadi, ada 3 kasus yang mungkin bisa dipelajari. Selanjutnya, setelah ada seperti kasus tadi, dilanjutkan misalkan seperti ini. Kira-kira apa itu? Jadi di gambar itu ada ilustrasi klinisnya, ada laki-laki usia udah dewasa, sekitar 16 tahun. Sudah tersikumsisi ya, dilihat di gambar ini sudah tersikumsisi sempurna ya, tetapi apa nih gambarnya di testisnya? Yang tampak di testis sebelah mana? Kanan ya. Yang kiri ada nggak? Nah, itu apa? Nama kelainannya apa kira-kira? Andesisus testis ya. Oke, kita ketemu lagi. Terima kasih kepada teman-teman sekalian ya, sudah menjawab. Nah, kita coba dulu tadi fimosis dan parafimosis. Secara pengertian, fimosis itu kondisi prepotiumnya itu tidak dapat diretraksi. Sedangkan parafimosis itu dia sudah diretraksi ke arah gelang penis tetapi tidak dapat kembalikan. Ya, seperti ini gambarannya. Jadi kasus nomor 1 tadi disebutnya adalah parafimosis karena sudah diretraksikan tetapi dia tidak dapat dikembalikan ya. Dan
terjerat di sulcus coronarius di sini. Secara epidemiologi memang kalau misalkan teman-teman sekalian punya adik ya masih usia setahun ya, tetapi bilangnya kencingnya lancar. Coba kita lihat waktu diretraksikan tetap nggak bisa, karena ini insidensinya tadi dia 9-20% sampai usia 5-13 tahun. Sedangkan pada usia yang awal-awal itu lebih dari 50%. Jadi nggak masalah, sebenarnya masih normal. Ya. Kecuali kalau misalkan kencingnya tidak lancar, terus kencingnya panas, ya, terputus-putus, kemudian waktu kencing menggelembung pada ujung penisnya, ya seperti balon. Jadi kalau ada kata-kata misalkan di soal itu ada balloning di ujung penis sewaktu kencing, itu berarti namanya phimosis, curigaannya. Ya, biasanya khas itu. Dan disertai dengan namanya balanopostitis. Jadi ada peradangan di sekitar dari prepudiumnya. Jadi postitis itu prepudiumnya terinflamasi. Kemudian di glans-nya itu dia bisa radang, namanya balanitis. Dan kalau terjadi dua-duanya namanya balanopostitis. Nah, untuk paraphimosis itu termasuk jarang, ya. Jadi misalkan ketemu pasien seperti ini yang belum terkonsumsi, kita mau evaluasi uretra externumnya, itu harus dikembalikan lagi, ya. Jadi jangan lupa. Nah, secara lihat secara klinis itu normal prepudiumnya seperti ini, seperti gambar ini. Dan ini ada namanya frenulum daerah sini, ya. Itu diperhatikan waktu kita mau sirkumsisi, karena di situ ada arteri frenular namanya. Jadi kalau misalkan terkena cukup banyak perdarahannya. Derajatnya itu sendiri dibagi 4. Ini menurut Attila et al. Tahun 97. Ya, ini untuk beberapa derajat phimosis. Kemudian untuk paraphimosis itu bisa sampai 1-5 derajatnya. Jadi punya masing-masing ada kriterianya. Nah, ini diagnosis paraphimosis ini yang grade 2 seperti ini gambarannya. Kemudian yang parah ini sampai grade 5. Jadi bisa dibayangkan bahwa gangguannya akibat paraphimosis itu bisa berujung nekrosis nanti kelamaan, ya. Lama-kelamaan glans penis tidak dialiri darah, ya, kemudian akan jadi nekrosis. Jadi berbahaya di situ. Oke, untuk tata laksana tadi disebutkan phimosis, ya. Itu ternyata kita bisa konservatif, bisa tindakan. Ya, konservatif itu ada namanya salep kortikosteroid dengan kadarnya 0,05 sampai 0,1%. Ya, diberikan 2 kali sehari, kemudian selama 4 sampai 6 minggu. Selanjutnya itu bisa sirkumsisi. Ya, sirkumsisi memang wajib karena itu kompetensi kalian, itu 4A, jadi harus bisa mandiri. Nah, ini untuk pemberian kortikosteroid bisa dilihat setelah pemberian selama 2 minggu seperti ini, kemudian ini selama 4 minggu. Hasilnya cukup menjanjikan, ya, cukup bagus, ya. Kalau dilihat dari situ, itu bisa pakai salep kortikosteroid tadi, diberikan 2 kali sehari. Nah, untuk paraphimosis sendiri bisa dikompresi manual, ya. Kemudian yang kedua namanya jika gagal pakai dorsal slit atau dorsum sisi sebenarnya. Nah, sirkumsisi itu banyak sekali tekniknya, ya. Jadi mungkin teman-teman nanti bisa menemui yang di era sekarang itu ada teknik pakai metode cincin nanti, ya. Itu sangat menjanjikan. Jadi pasien untuk metode cincin ini tidak terasa sakit, itu untuk harapannya waktu tindakan lebih baik, ya, nyerinya berkurang, kemudian pemulihan cepat. Tapi yang kita ajarkan di sini adalah namanya freehand circumcision, ya. Itu maksudnya seperti dorsal slit tadi, kemudian kita freehand untuk memotong prepudiumnya.
Nah, ini saya sebutkan tadi ada namanya smart clamp circumcision. Ini tekniknya banyak sekali, tetapi utamakan apa? Kode etik dan safety, itu yang penting. Yang kedua, adakah indikasi sama kontraindikasi? Itu biasanya yang lupa. Karena kita terlalu bernafsu ya untuk misalkan ini harus segera disirkumsisi nih. Jadi dilihat dulu perputiumnya gimana, apakah grade 5, grade 4, grade 3, terus adakah kelainan kognitif apa enggak itu ya. Nah, operasi apapun yang dilakukan itu perlu follow up 4-6 minggu. Jadi jangan dibiarkan pasien dibilang ke keluarga pasien sama anaknya ya bahwa perlu follow up 4-6 minggu. Nah, untuk rekomendasi sendiri bisa untuk tindakan pada fimosis itu dengan salep kortikosteroid atau konservatif. Kedua, sirkumsisi ya. Kemudian yang indikasi mutlak untuk dilakukan operasi adalah fimosis sekunder. Selanjutnya adalah untuk para fimosis adalah kondisi yang gawat darurat, tidak boleh ditunda. Ya. Kalau gagal tadi dikompres untuk manuver ya secara manual tadi gagal, itu kita konversi ke pembedahan. Sedangkan untuk sirkumsisi rutin pada neonatus sebagai pencegahan kanker penis itu tidak diindikasikan sebenarnya. Oke, sementara ada yang ditanyakan mungkin dari teman-teman sekalian untuk materi, ya silakan. Fimosis dan parimosis. Saya izin tanya dokter, untuk yang tadi fimosis primer sama fimosis sekunder perbedaannya apa? Ya, untuk fimosis primer itu sebenarnya tadi saya sebutkan bahwa untuk usia setahun itu masih dianggap normal. Kalau sekunder itu karena kondisi fimosisnya itu dia bisa ada komplikasi kayak infeksi saluran kencing berulang ya. Kemudian ada juga mungkin dari balanitis atau balanopositis atau positis sendiri. Jadi itu disebut sebagai fimosis sekunder atau mungkin akibat sirkumsisi. Sudah sirkumsisi kemudian dia ada jeratan di muara uretra eksternalnya, itu bisa kayak gitu. Ini sebenarnya gambaran pernah disirkumsisi sebenarnya ya, tetapi dia karena perputiumnya tidak adekuat waktu motongnya, penyembuhannya itu jadi jaringan sikatrik di situ. Nah, karena ada jaringan sikatrik itu dia nempel di muara uretra eksternalnya, akhirnya untuk kencingnya tidak bisa lancar seperti ini ya, kecil seperti ini. Makanya tadi mutlak ya, karena ini kalau kencingnya seperti ini tekanannya akan tinggi, kandung kencingnya akan terganggu, bisa risiko batu, risiko infeksi saluran kencing berulang ya. Kandung kencingnya juga ada di vertikal, itu bisa kayak gitu. Oke, selanjutnya ada lagi ya, silakan. Untuk pelaksana fimosis dan para fimosis adalah sirkumsisi gitu Pak. Nah, untuk pasien-pasien yang memiliki kayak gangguan hemofilia itu bagaimana ya? Dan apa tadi indikasi? Ya, kalau gangguan hemofilia sebenarnya tidak apa-apa, kecuali memang belum terobati. Jadi untuk yang gangguan hemofilia itu memang kita harus interprofesi, ya itu harus komprehensif dengan dokter anak, mungkin dengan yang hemato-onkologi ya, seperti itu. Jadi harus kita konsulkan dulu. Ya. Kalau ada dokter umum dirujuk saja dokter. Kalau dokter umum rujuk aja, karena sangat berbahaya nanti untuk ini ya. Oke, terima kasih. Kalau tidak ada, kita lanjutkan lagi ya. Kalau materi berikutnya itu tentang Westphalia dan Epispadia. Nah, tadi ada namanya trias klinis ya, disebutkan tadi. Apa itu trias klinisnya? Pertama adalah meatus uretra yang terletak di ventral penis. Ini sering disebut. Jadi kalau waktu nanti ujian ya, itu kadang-kadang beberapa kosakata yang dipakai itu sebutkan trias klinis pada kasus tersebut, ada gambar kayak tadi, atau mungkin waktu di CBT juga disebutkan di bawah ini termasuk trias klinis di kasus hipospadia A apa, B apa, C apa itu. Nah, ini ada yang pertama adalah meatus uretra yang terletak di ventral penis ya.
Kemudian yang kedua ada korti. Korti itu yang dia nekuk istilahnya ke arah ventral. Ya, kemudian yang ketiga yaitu peripotium yang berlebihan di bagian dorsal penis. Ya. Nah seperti ini. Ini namanya dari dorsal hood. Ya. Kemudian muara uretranya di ventral. Terus dia untuk nekuknya ya kortinya itu di arah ventral juga. Kalau ini disebutnya itu hipospadia tipe penoskrotal. Ya. Kalau yang B juga sama, tetapi dia lebih berat untuk kortinya. Hipospadia itu untuk muara uretranya itu di dorsal, kebalikannya dari hipospadia. Ya. Tetapi ini jarang waktu ujian CBT jarang ditanyakan karena bukan kompetensi kalian, tapi harus tahu, ya. Nah, untuk referensi tadi saya sebutkan ada beberapa referensi. Pertama, teman-teman bisa pakai yang paling mudah itu general urologi ya, edisi 18 itu bisa. Kalau yang residen biasanya kita pakai Campbell-Walsh urologi. Kemudian paling gampang itu pakai guideline AUI, guideline untuk dari Asosiasi Urologi Indonesia. Itu bisa untuk baca-baca aja. Sampai akhir kuliah ini ada yang ditanyakan lagi nggak kira-kira? Mungkin ada pengalaman waktu di klinis. Oke, untuk berikutnya saya akan mengisi kuliah tentang materi kelainan kongenital di saluran kemih atas. Ya, itu untuk kuliah berikutnya. Ya, kira-kira mungkin 2 hari lagi nanti. Terima kasih atas kehadiran teman-teman sekalian. Kita akhiri dulu dengan berdoa ya, tidak diawali berdoa, kita akhiri dengan berdoa. Berdoa dipersilahkan. Doa selesai. Alhamdulillahirabbil alamin, sudah selesai untuk materi kuliah hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada tim penilai. Harapan saya semoga dipermudah untuk kelancaran sertifikasi dosen tahun 2025 ini. Salam hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.